datang di channel aku. Seperti yang kalian lihat di judul videoku kali ini, aku mau bahas tentang jajanan Belanda atau jajanan yang terkenal di Belanda yang termasuk ciri khas Belanda juga yang bisa kalian coba kalau kalian lagi jalan-jalan ke Belanda atau kalian mungkin bisa titip sama temen. Kalau misalkan kalian ada temen yang lagi jalan-jalan ke Belanda, kalian bisa titip jajanan ini. Kenapa? Karena jajanan ini menurut aku harganya masih terjangkau. Dan juga bisa kalian nikmati tidak hanya untuk kalian sendiri, tapi bisa dibagi untuk 10 orang. Bahkan nih teman-teman, kalau kalian mau tahu, total harga jajanan yang aku beli kali ini belum sampai 10 euro. Penasaran kan kalian apa aja yang bisa kalian beli dengan modal 10 euro di Belanda? Yuk langsung cek aja. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut untuk video ini, aku mau kasih lihat dulu video aku waktu belanja jajanan-jajanan ini di Aldi. Nah, karena videonya aku ambil di hari yang berbeda, jadi aku bakal sisipin videonya kali ini di videoku yang ini ya. Selamat menonton teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi video aku sama Marek waktu kita belanja di Aldi, di supermarket Aldi. Sekarang kita akan mulai bahas tentang jajanan-jajanan Belanda yang bisa kalian dapetin dengan modal uang 10 euro. Jadi 10 euro itu kalau dirupiahkan itu sekitar 170.000. Itu kurs hari ini ya, yang aku lihat pada tanggal 27 Maret 2021. Dan di hari Sabtu waktu Belanda ya teman-teman. So, kalau di sini aku kasih lihat kalian 1 euro itu sekitar 17.045 rupiah. Nah, supaya kalian nggak penasaran, langsung aja kita cek jajanannya apa aja dan belinya di mana. Oh iya ya, sebelum lanjut aku mesti kasih tahu dulu ke kalian. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian supaya kita bisa bagi-bagi info yang aku punya. Dan siapa tahu bisa bermanfaat ya kan? So, tanpa lama-lama aku bakal bahas jajanan-jajanan apa aja yang kita bisa beli dengan modal 10 euro atau sekitar 170.000 rupiah di Belanda. Nah, sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu dulu di mana aku beli ini. Jadi aku beli jajanan ini di satu supermarket, nama supermarketnya Aldi ini. Nah, di Aldi ini dia punya bermacam-macam jualan gitu loh teman-teman. Jadi supermarket ini dia menjual berupa makanan, kadang juga ada kebutuhan rumah tangga, tapi nggak terlalu banyak juga gitu loh. Mereka lebih menjual ke kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan makanan atau minuman itu lebih banyak di sana menurutku ya, sama kayak misalkan juga kayak untuk cuci-cuci apa segala macam, pokoknya sabun-sabun cuci ya gitu-gitu. Cuma lebih banyaknya untuk makanan, jadi seperti sayur-sayuran, daging-dagingan atau snack-snack gitu teman-teman. Jadi kalian bisa beli itu. Dan dengan modal 10 euro ini kalian bisa beli semua jajanan ini di satu toko, yaitu di toko Aldi gitu. Sebenarnya ada supermarket yang lain juga, cuma kebetulan kemarin aku lagi jalan-jalan ke supermarket Aldi, lagi beli kebutuhan sehari-hari gitu loh teman-teman. Jadi aku bakal bahas selanjutnya juga di supermarket yang lain. Kali ini aku akan bahas di supermarket Aldi. Jadi di dalam satu supermarket ini apa aja yang bisa kalian dapat dengan modal uang 10 euro alias 170.000 rupiah gitu teman-teman. Nah, sebelum aku mulai buka-buka semuanya nih, nah dengan modal 10 euro ini selain kalian bisa dapetin jajanan ini gitu ya, ini nggak cuma buat kalian sendiri loh. Jadi jajanan ini bisa kalian bagi untuk 10 orang. So, menurut aku pribadi, kalau misalkan untuk ukuran di luar negeri, ya gitu di Belanda, misalkan gitu ya, kan aku tinggal di Belanda, dengan uang 10 euro, bisa dapetin jajanan ini yang bermacam-macam. Udah gitu kalian bisa bagi ke 10 orang. Jadi total yang bisa kalian bagi 10 orang nih termasuk kalian gitu. Jadi kalian masih bisa bagi ke 9 lagi teman-teman kalian. So, kan lumayan guys gitu. Jajanannya apa aja ya? Oke, jajanannya itu adalah ini guys. So, jadi di sini aku punya 5 jenis macam snack atau jajanan Belanda gitu ya yang bisa kalian coba. Dan kenapa aku milih share ke kalian 5 jajanan ini? Kenapa? Karena
5 jajanan ini termasuk istilahnya yang paling terkenal di Belanda. Kalian tahu sendiri dong kalau misalkan di Belanda itu pasti beberapa dari kalian udah tahu. Yang terkenal itu kalau misalkan snacknya atau jajanannya gitu gampangnya ya. Ada kejunya, ada coklatnya, apalagi stroopwafel itu kan terkenal banget dari Belanda. Apalagi ada juga spekulas. Nah spekulas ini juga banyak macam bentuknya kalau misalkan lagi Natalan teman-teman. Jadi ada yang bentuknya kayak Sinterklas segala macam gitu. Tapi kali ini kita akan bahas jajanannya aja ya supaya nggak kemana-mana gitu. Nanti kayak pohon ini dia kemana-mana akarnya. Jadi bingung kita pening nanti ya. Penasaran kan apa aja? Oke kita langsung aja bahas tentang jajanan-jajanan ini. Oke dari mana kita akan mulai? Kita akan mulai dari spekula. Dia ini rasanya ada rasa kayu manisnya gitu teman-teman. Jadi dia biasanya diminum juga, dia biasa dimakan juga untuk nemenin kalau orang minum. Nah sekarang aku mau kasih lihat kalian gimana tampilan spekula ini. Itu bungkusnya kayak gini teman-teman. Sebenarnya ada macam-macam. Cuma aku mencari budget yang bisa mencakup 10 euro ini dan rasanya juga nggak kaleng-kaleng. Kalau ini menurutku enak karena aku lumayan sering beli ini gitu loh teman-teman. Nah untuk harganya sekitar 0,89 sen. Jadi belum 1 euro teman-teman. Jadi itu sekitar 15.000 sekian gitu ya. Nah kayak apa sih bentuknya? Kalau dari gambarnya teman-teman bentukannya seperti ini. Nah dalamnya kayak apa? Penasaran kan? Yuk kita buka, kita intip. Permisi. Nah, teman-teman. Jadi teman-teman di sini tuh isinya ada 36 spekulas. Ini bisa untuk 10 orang atau lebih karena kan kadang satu orang bisa ngambilnya lebih ya. Kalau untuk ini karena ini enak banget apalagi kalau misalkan dicelup-celup gitu pakai teh toh kan yang model-model kalau misalkan zaman-zaman dulu kan banyak tuh orang suka minum teh dicelup-celup gitu. Aku juga gitu sampai sekarang. Jadi kalau minum teh pakai celup-celupnya ini. Nah, dia itu bentuknya kayak gini teman-teman. Tuh. Tuh, kayak gini. Dia ada rasa kayu manisnya gitu. Gambarnya ini kadang-kadang macam-macam teman-teman. Jadi apa namanya setiap merek spekulas yang dijual gitu kan ada macam-macam merek nih ya spekulasnya yang dijual itu gambarnya beda-beda teman-teman. Nah kebetulan yang aku beli yang ini gambarnya. Dan kalau misalkan di sini Natal gitu kadang-kadang ada gambar Sinterklasnya juga gitu. Lucu kan? Selain kali kalau Natal aku bakal kasih lihat kalian ya kayak apa. So kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Ini aku keluarin, aku taruh di piring karena udah dikeluarin jadi nggak boleh masukin lagi karena pamali ya teman-teman. So lanjut, apalagi yang bisa nemenin kita minum teh atau kopi? Stroopwafel. Kalian tahu dong stroopwafel ini juga terkenal di Belanda. Nah, jadi stroopwafel ini teman-teman dia tuh di dalamnya tuh ada gulanya. Ini yang original teman-teman. Jadi ini bener-bener yang rasa stroopwafel seperti yang aku bilang masih banyak di luar sana merek-merek stroopwafel yang lain. Tapi ini aku beli di Aldi juga yang seperti ini. Tuh. Ya, jadi ini tuh isinya ada 12 biji teman-teman. Ini bisa buat untuk orang 10. Nah, menurut aku untuk satu stroopwafel ini itu udah lumayan ngenyangin banget teman-teman. Nah, kalau ini lumayan agak berat karena dia mengandung gulanya banyak banget. Jadi cepet kenyang. Enak teman-teman. Aku lumayan sering beli ini. Tapi macam-macam misalnya nggak selalu beli merek ini, ada merek-merek yang lain juga. Dan rata-rata sih semuanya rasanya hampir mirip, cuma kadang-kadang yang bikin beda itu luarnya teman-teman. Tapi rasanya rata-rata hampir sama pada dasarnya. Paling yang bikin beda yaitu teksturnya dan rasa gulanya. Tergantung kan mereka pakai gulanya gula apa. Gitu. So jadi teman-teman stroopwafel ini dia mengandung gula gitu ya. Jadi rasanya itu manis teman-teman. Dan kalau kalian penasaran gimana sih bentukan dalamnya gitu kayak gini. Ya. Tuh kalian bisa lihat kan gulanya kayak apa. Tuh. Enak banget. Aku senang banget stroopwafel ini kalau misalkan lagi kayak misalkan siang-siang gitu ya buat makan siang itu kadang-kadang kalau misalkan aku nggak sempat makan siang aku ambil stroopwafel ini sama teh udah cukup karena dia
lumayan bikin kenyang karena dia apa namanya mengandung gula. Jadi kadang-kadang kan kita butuh energi ya. Jadi aku pakai ini sebagai energi tambahanku di siang hari kalau misalkan aku nggak sempat makan. Tapi bisa juga sebagai tussedor gitu. Jadi kalau misalkan orang Belanda bilang, ah lagi nonton TV nih, kita lagi iseng-iseng pengen makan apa gitu ya, kita bisa pakai ini sambil minum kopi atau minum teh gitu. Nah, teman-teman, untuk harganya berapa? Nah, kalau untuk stroopwafel ini, itu harganya sekitar 1,69 euro untuk isi 12 ini. So, stroopwafel Belanda. Setelah yang manis-manis, kita punya apa lagi, teman-teman? Kita punya sesuatu yang, gimana ya, mendeskripsikan rasanya ini. Jadi aku punya keju. Ya, kalian tahu dong kalau di Belanda itu pasti terkenal dengan kejunya kan. Nah, salah satu keju yang aku ambil kali ini adalah keju Jong-Beleghen. Nah, untuk keju-keju ini sebenarnya banyak banget teman-teman, macam-macamnya ya di Belanda. Banyak banget, mulai dari keju yang rasanya manis, rasanya yang agak pahit, segala macam. Pokoknya segala macam, banyak banget jenisnya. Cuma karena ini adalah edisi jajan-jajanan gitu teman-teman. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu kalau keju di Belanda itu kan bentuknya gede banget. Nah, yang bundar gitu ya. Tapi di sini juga menjual keju yang seperti itu, cuma di yang model dipotong gitu ada juga. Tapi ada juga yang model helaian gitu. Helaian rambut kali ya. Pokoknya gitulah kurang lebih ya maksud aku. Tapi teman-teman, kalian kan juga tahu ya, biasanya keju itu kan dipakai untuk kita makan bareng roti, atau dipakai untuk di makanan, misalkan di atasnya gitu ya. Nah, tapi di Belanda, teman-teman, keju ini juga bisa dimasukkan kategori sebagai jajanan. Kenapa? Karena di sini ada namanya keju blokjes. Keju blokjes. Jadi, blok itu artinya kotak-kotak gitu, kayak kubus gitu ya. Nah, yes-nya itu diambil dari kata pengecilan. Jadi kalau dalam bahasa Belanda, blokjes itu artinya keju kotak-kotak yang kecil gitu. Karena ya ini mengartikan untuk mengecilkan arti. Jadi kayak memaniskan arti gitu loh. Jadi karena dia kecil-kecil kan teman-teman, jadi dibilangnya keju blokjes. Nah, karena dia lebih dari satu, dia termasuk benda jamak. Ini sambil belajar ya teman-teman. Jadi bukan keju blok ya, tapi keju blokjes. Nah, kapan kita bilang keju blok ya? Kalau misalkan kita ambil satu keju kecil ini, kita bilangnya keju blok ya. Tapi kalau misalkan banyak nih, satu kresek ini karena lebih dari satu, bilangnya keju blok yes. Gitu ya teman-teman. Kita sambil menyelam minum air sambil belajar gitu. Nah, untuk keju yang seperti ini bisa kalian dapat di supermarket manapun. Jadi tidak hanya di Aldi. Tapi karena kita kan kemarin ke Aldi, jadi aku belinya yang ini gitu teman-teman. Nah, kalau dari Kalau dari bungkusannya, dia seperti apa? Bungkusannya seperti ini teman-teman. Tuh. Nah, di atasnya ini ada kayak buat nutup gitu loh, jadi teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kalian gunting kan untuk buka nih. Nah, ini tuh ada buat penutupnya lagi. Jadi kalau misalkan kalian habis ambil, nanti kalian bisa tutup lagi gitu. Tanpa bingung, aduh gimana nih ya? Aduh nyari kotak lagi gitu kan, masukin ke kulkas. Nggak usah bingung teman-teman. Ada penutupnya. Untuk keju blokjes ini dia harganya 2,49 euro. Dan ini teman-teman, ini isinya tentunya lebih dari 10 ya. Karena kan ini dihitung beratnya. Jadi harganya tuh per beratnya gitu loh, berapa gram gitu. Nah teman-teman, ini tuh beratnya sekitar 250 gram. Nih kalau kalian bisa lihat. 250 gram. Jadi ini tuh udah pasti isinya lebih dari 10 teman-teman. So, kalian bisa bagi-bagi ke teman-teman kalian. Nah, bentukannya kayak apa? Sebelum kita tahu bentukannya kayak apa, kita akan buka dulu ya guys. So, ini aku udah buka. Nah, seperti aku bilang, di atasnya kan ada tutupan nih. Kita bisa buka. Jadi kalau kalian pas mau ambil gitu, kita ambil satu, terus bisa tutup lagi kalau misalkan kalian nggak mau habisin langsung. Gitu teman-teman. Ini aku ambil satu ya teman-teman. Lihat. Lucu kan, imut kayak aku? Enggak ya? Enggak sih menurutku, aku enggak imut. Amit juga iya kali. Oke, ini tak tutup dulu ya. Tutup bungkus teman-teman. Nah. Oh, belum tutup rupanya. Oh, salah lubang aku. Oke. Nah, dia udah ditutup manja. Sekarang kita letakkan dia ke tempat bersama teman-teman yang lainnya.
Lalu sekarang kita menuju yang keempat. Karena tadi sudah dua pertama manis-manis, terus yang ketiga agak manis, asam-asin ramai rasanya gitu ya. Terus sekarang kita kembali ke manis lagi teman-teman. Nah untuk yang keempat kita punya apa? Kita punya ini teman-teman. Oke lah teman-teman, kita namakan ini camilan gitu karena ini bisa buat nyemil-nyemil gitu loh. Misalkan kalian lagi ngapain kek gitu, lagi nonton TV, cep, satu, cep, dua, tatonya habis. Siapa itu? Itu aku. Sedih banget gitu. Aku bilang sama suamiku, udah aku makan 3 aja, tapi ternyata habis juga. So jadi gini teman-teman, ini aku mau jelasin ya sebelum kita lanjut. Drop ini dia itu salah satu cemilan terkenal di Belanda, tapi sebenarnya yang aslinya itu dia warnanya hitam gitu ya. Warnanya hitam dan tidak ada campuran seperti yang ini. Ini kan drop fruit duos kan. Jadi ini jadi artinya dropnya itu dicampur sama rasa-rasa lainnya, di rasa-rasa buah-buah yang lainnya. Makanya dibilang duos karena 2 rasa per 1 cemilan gitu. Nah, kenapa aku ambilnya yang ini bukan yang hitam? Karena gini teman-teman. Aku kan membahas ini sesuai dengan untuk lidah-lidah Indonesia ya gitu. Jadi aku membahas ini menurut aku pribadi nih, karena aku lidahku lidah Indonesia, aku memilih ini karena drop yang asli itu teman-teman itu rasanya kurang kurang nyaman di lidahku gitu. Jadi kurang klik sama lidahku. Jadi aku tidak merekomendasikan itu gitu teman-teman. Aku lebih merekomendasikan ini karena ini lebih bisa masuk di lidah-lidah seperti kita ini gitu teman-teman. Tapi nggak berarti kalian nggak bisa makan yang drop yang lain, nggak bisa, nggak gitu juga, karena ada beberapa teman-teman aku orang Indonesia yang bisa juga makan drop itu gitu, yang aslinya gitu, yang hitam itu rasanya tuh kayak ada min-minnya gitu juga sedikit, tapi kayak obat gitu loh teman-teman. Cuma di lidahku aku ngerasa kurang klik gitu. Jadi aku memilih yang ini yang ada campuran lainnya gitu. Jadi ada campuran buah-buahannya. Jadi masih bisa ngerasain rasa asli dropnya, tapi juga bisa ngerasain rasa yang lainnya, maksudnya dikombinasi gitu. Jadi rasanya tidak terlalu sedikit aneh di lidahku gitu menurut aku ya gitu. Gitu teman-teman, so aku memutuskan untuk memilih ini. Tapi kalian kalau misalkan kesini, kalian boleh juga coba drop yang asli warnanya hitam itu. Cuma aku menyarankan sih lebih ini karena aku punya teman-teman dari Indonesia juga yang aku kenal dia mereka rata-rata lebih bisa masuk di rasa yang ini gitu dibandingkan drop yang asli gitu, karena nggak semua orang bisa. So langsung aja kita buka ya guys, gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana bentukannya? Gitu maksudku. Aku gunting manja gitu. Oh iya, sebelum lupa, berapa harganya untuk drop ini? Dia harganya itu 1 euro 97 sen. Nah, untuk bentukannya kayak apa ya teman-teman? Ini aku bakal kasih lihat ke kalian ya. Tuh. Dalamannya kayak gini teman-teman. Ini aku bakal ambil beberapa gitu ya. Ini ada macam-macam warna teman-teman. Ini aku ambil semua warna ya. Nah di sini tuh ada 3 macam warna campuran. Jadi ada warna merah ke pink-pinkan gitu, sama kuning ke hijau-hijauan dan oranye muda gitu ya menurutku. So kurang lebih kayak apa? Jadi kayak gini teman-teman. Ini yang merah ke pink-pinkan, terus ini yang kuning ke hijau-hijauan, terus ini yang oranye muda gitu ya kalau menurut mata batin aku. Jadi kalau drop yang asli itu warnanya seperti ini teman-teman, nih yang hitam ini, dan ini rasa aslinya. Nah supaya aku bisa memakannya gitu ya, aku cari yang campuran. Jadi ini drop aslinya dan ini rasa buahnya, jadi dia rasanya sedikit dikombinasi gitu menyesuaikan lidah-lidah macam aku gitu. So itu tadi drop kan udah yang manis-manis. Sekarang kita ke yang manis terakhir. Nah ini teman-teman yang ditunggu-tunggu semua. Selain keju, selain stroopwafel, selain apa lagi? Selain spekula, selain cemilan yang kecil-kecil kayak permen gitu ya, kayak jelly-jelly permen gitu. Ada apa lagi yang terkenal di Belanda? Pasti kalian tahu dong siapa yang gak asing dengan coklat, ya kan? Nah kali ini aku mau kasih kalian rekomendasi coklat yang enak menurut aku di Aldi, dan
bisa dibagi untuk 10 orang. Ya, penasaran kan apa itu? Ini dia teman-teman. Tada! Tuh, seperti kalian lihat di sini kan namanya tuh. Namanya ada royalnya kan, gitu kan. Emang teman-teman rasanya itu nggak nipu. Emang royal banget rasanya guys. Jadi, kenapa aku pilih coklat ini? Aku pernah satu kali beli coklat ini kan. Aku pikir memang harganya agak lumayan ya untuk ukuran sekecil ini. Tidak tipu-tipu dia rasanya. Enak, bener enak. Ini aku buka ya teman-teman. Oh ya, lupa lagi kan. Harganya berapa? Oke. Untuk harga, ini yang coklat ini, menurut aku ini harga yang paling mahal di antara jajanan yang lain-lainnya yang sudah aku kasih lihat ke kalian barusan. Jadi ini termasuk yang paling mahal. Gitu, hitungannya. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Nah, harganya berapa? Harganya itu 2,89 euro. Berapa sih di rupiah? Kalau di rupiah itu sekitar 49.200 sekian lah pokoknya. 49.200 sekian. Nah, bentuknya seperti apa atau tampilannya seperti apa? Tampilannya kayak gini teman-teman. Tuh. Enak ya? Enak dong. Apalagi kalau gratis, enak ya. Oke, teman-teman, tanpa langsung lama-lama kita bakal pilih. Kalian mau pilih yang mana? Ulung. So, kalian pilih yang mana? Jangan pilih aku ya. Tidak untuk dikonsumsi. Dan aku coba ambil satu-satu rasa ya. Maksudnya kayak di sini tuh ada tiga macam model. Ada yang kayak gini. Tuh, ini aku ambil satu. Terus yang kedua yang putih. Ini aku ambil. Terus yang ketiga yang ini. Coklatnya agak tebal. Gitu. Nah, ini coklat bonbon ini, jadi coklatnya ini nggak hanya coklat yang tampilannya seperti itu aja dan warna itu aja. Jadi di dalamnya tuh ada sesuatunya teman-teman, ada rahasia alias rahasia gitu teman-teman. Aku udah selesai bahas 5 macam jajanan Belanda gitu ya, yang bisa kalian beli kalau kalian lagi jalan-jalan ke Belanda, atau kalian bisa titip teman kalian dengan modal 10 euro atau sekitar 170.000 sekian. Dan itu harga 10 euro itu nggak 10 euro beneran loh teman-teman. Jadi itu belum 10 euro totalnya. Jadi kurang dari 10 euro. Tapi kita gampangnya bilangnya 10 euro gitu ya teman-teman. Dan itu masih susu, masih ada kembaliannya gitu teman-teman. Kalau menurut aku pribadi ya, ini masih termasuk harga wajar. Karena dengan harga 10 euro kita bisa dapetin 5 macam ini, dan juga kalian bisa bagi ke teman-teman kalian, dan ini nggak hanya untuk satu orang teman-teman, karena isinya lebih dari hanya untuk satu orang. Kita bisa bagi-bagi ke teman-teman kita yang lainnya sejumlah 9 kalau kalian mau bagi-bagi, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa, dinikmati sendiri gitu. Oke, jadi total pembelanjaannya yang persisnya berapa ya? Oke, kita akan jumlahin. Tuh teman-teman, ini total belanjaannya. Belum 10 euro kan? Ya hampir, tapi kita bilangnya 10 euro. Nah, ini total semua belanjaan yang udah aku beli untuk jajanan-jajanan Belanda ini. So, untuk uang segini, ini 9,93 euro ya teman-teman. Dirupiahkan berapa? Oke, kita akan hitung sekarang. Kalau dirupiahkan teman-teman, dia akan mendapatkan hasil ini. Jadi dia belum 170.000 ya teman-teman, dia 169.000 sekian gitu. So, semoga info ini bermanfaat ya buat kalian. Nanti kalau misalkan kondisi udah mulai membaik, misalkan border sudah buka gitu ya di Belanda, kalian mungkin dari sekarang bisa cicil-cicil dulu, tulis-tulis di list. Nanti aku sampai Belanda mau beli apa ya? Oh, belinya di mana ya? Kalian bisa tulis-tulis dulu. Lain kali aku bakal share lagi ke kalian apa-apa aja yang bisa kalian lakukan di Belanda, atau apa yang bisa kalian beli, bisa kalian dapetin gitu di Belanda. Ya, semoga info ini bermanfaat buat kalian teman-teman, dan membantu buat kalian juga buat mengisi list-list belanjaan apa aja yang mau dibeli di Belanda gitu ya. Apalagi mau nyoba jajanan-jajanan Belanda, jangan dilewatin dong. Sayang udah jauh-jauh nggak nyobain ini gitu. Ya, vlog kali ini segitu dulu. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kita saling-saling bagi info.
Sebelum aku tutup vlog ini, aku mau cobain semua satu-satu ya. Hmm. 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 Jadi, ini rasanya kayak buah jeruk. Wajar ya oranye, berarti oh bener juga ya, Orisnya buah jeruk ya, bener juga. Iya 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 iya. Agak dong emang. Terus ini yang kuning ya teman-teman. Oke, yang kuning tadi tuh rasanya lemon teman-teman, kayak lemon gitu loh. Ya, ini yang terakhir, yang warna merah. Kita bakal coba. Hmm. Yang ini strawberry, sesuai dengan warnanya. Merah-merah. Strawberry teman-teman. Oke, udah yang manis-manis. Sekarang kita akan makan kejunya. Ini kejunya nih kalau dilihat ukurannya segini loh teman-teman. Kira-kira 1,5 ruas jari gitu deh. Begini. Ini kali ya. Tuh. Hmm. Ini yang belahan ini aku lebih rekomendasikan untuk kalian karena ini bisa masuk di lidah aku ya biasa, karena biasanya yang bisa masuk di lidahku ini bisa masuk di lidahnya teman-temanku yang lain gitu. Karena aku juga tanya sama teman-temanku apa ini enak apa enggak, apa ini cocok di lidah mereka apa enggak gitu. Hmm. Hmm. Jadi dia ada rasa kayak kayu manisnya kan. Tapi lebih kalau di Indonesia mungkin kalau misalkan kalian di hotel-hotel gitu ya atau di penginapan, biasanya kan kalau misalkan ada yang kita minum kopi atau minum teh kan biasanya di cangkirnya tuh di lepeknya tuh ada kayak sebelahnya dikasih kayak kue-kue kering gitu kan yang dibungkus-bungkusan. Hampir mirip rasanya kayak gitu. Manis-manis yang terakhir, coklat bonbon. Oh ya ngomong-ngomong, coklat bonbon ini juga terkenal banget loh di Belgia teman-teman. Jadi Belgia itu eh, salah satu wilayah yang terkenal juga di Eropa, yang posisinya juga dekat Belanda gitu teman-teman. Kapan-kapan kalau kondisi sudah membaik, aku ajak kalian jalan-jalan ke sana ya. So, kita akan coba dulu yang dark chocolate gitu, yang coklat eh, yang warna coklat tua ini dulu ya. Kayak apa sih isinya, nih aku bakal kasih lihat ke kalian. Ini dalamnya teman-teman. Terus yang kedua, kita punya coklat yang putih. Nih teman-teman. Jadi di dalamnya tuh ada krim susunya teman-teman. Enak banget. Tapi rasanya lebih dominan krimnya ya dibandingin sama karamelnya. Maksudnya seimbang dominannya gitu. Nih. Isinya kayak gini. Sama teman-teman, isinya juga krim susu sama karamel. Oke lanjut. Kita makan yang terakhir. Jadi untuk coklat ini teman-teman, kan dia ada 3 model tuh. Nah, ada coklat yang pure, terus coklat susu, sama yang coklat putih ya.
Jadi luarnya aja yang beda-beda beda-beda model, tapi dalamnya itu isinya sama teman-teman. Jadi dia ada lapisan karamelnya sama ada krimnya gitu. Jadi krimnya krim susu. Nah, tapi untuk rasanya lebih dominan di krim susunya ya teman-teman. Cuma dia perpaduannya bagus gitu loh. Manisnya tuh nggak terlalu manis gitu loh teman-teman. So, terima kasih teman-teman udah nonton video aku kali ini. Semoga video ini bisa jadi inspirasi ya buat kalian kalau misalkan kalian jalan-jalan ke Belanda, dan bisa jadi ide buat kalian apa-apa aja yang bisa kalian beli gitu teman-teman. So, tetap sehat semuanya, jangan lupa berdoa supaya kita diberi kesehatan semuanya dan juga cepat dipertemukan dengan keluarga kita. Kalau misalkan kita jauh dari keluarga seperti aku yang merantau gitu ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Dah.